beda background antara beda latar belakang antara Mas Repsi dan Mas Daus. Kalau Mas Daus bagaimana 2 hari puasa ini? Apa serasa sudah di depan surga, di depan neraka, rasanya pengen pindah agama apa kayak mana? Mas Daus? Sekarang nggak menikah. Saya dengar tuh katanya waktu pertama ketemu tuh istrinya kaget dulu. Oh nggak sesuai apa yang difoto gitu. Apa ya? Ini kayak klarifikasi dari abang itu. Prioritasnya kan pada karet. Kok berani ya bang memutuskan untuk menikah gitu loh? Kalau dibilang berani sih nggak akan berani. Cuma kita kan mikir, aduh kayak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang kepada saudara Repsi dan Bang Daus. Ya, kita di sini hanya mengobrol ataupun sharing-sharing tentang bulan Ramadan ataupun yang lainnya. Baiklah, langsung saja ke pertanyaannya untuk Mas Repsi dulu. Bagaimana untuk puasa? Berapa hari kita ini puasa? 2 hari. 2 hari ini. Ya. 2 hari ini. Bagaimana kesan-kesan? Ya, alhamdulillah. Nah, kalau saya pribadi, alhamdulillah lancar ya untuk puasanya. Kemudian, bukan. Ini sekedar untuk motivasi pemuda ya. Bahwasanya kita itu harus selalu rajin dalam beribadah. Ya, itu mungkin lancar, tidak ada kendala soalnya tidur, main HP, ya beribadah ya gitu lah. Kalau dengan kan beda background antara beda latar belakang antara Mas Repsi dan Mas Daus. Kalau Mas Daus bagaimana 2 hari puasa ini? Apa serasa sudah di depan surga, di depan neraka, rasanya pengen pindah agama apa kayak mana Mas Daus? Gimana ya? Jangan puasanya biasa aja lah kan. Tapi puasa Mas Daus? Alhamdulillah puasa. Puasa lah, masa nggak puasa kan? Kita orang Islam ya kan, masa nggak puasa? Betul. Alhamdulillah. Boleh kan? Boleh, silakan. Pokoknya di sini smoking area, di sini bebas. Betul. Di saat sampean puasa itu kan ada aktivitas-aktivitas yang harus dikerjakan. Itu mengganggu nggak? Kalau puasa sih nggak ada mengganggu lah. Nggak ada mengganggu. Aturan biasanya nerbas sambil ngerokok ini kok sambil manyun kan kayak gitu. Itu udah biasa. Udah biasa. Soalnya kalau kerja nggak pernah merokok. Oh. Nah, ini juga Mas Dila. Ya bagaimana? Saya punya pertanyaan sebenarnya. Mungkin kan saya kerjanya ya tidak terlalu berat lah dalam hal bidang kerjaan itu. Nah, bagaimana kan ini ada nih puasa terus kemudian beliau ini sambil kerjanya berat. Nah, kendalanya itu apa, Mas Daus? Bang Daus lah. Kendalanya sih. Maksudnya ada nggak perbedaannya atau wah ini hausnian? Ya, kalau perbedaan pasti ada ya kan. Gitu ya. Cuma kan kalau kita waktu nggak puasa kan kerjanya bisa bebas, ibaratnya capek, entah minum, entah merokok, istirahat lah bahasanya. Kalau kita puasa ini kan nggak bisa. Jadi harus paling istirahat aja, duduk aja, kipas ngilangi panas, keringat kan. Sambil mencari-cari gitu. Coba cari rokok sebenarnya, tapi ya alhamdulillah jauh rokoknya kan. Nah, jadi nggak bisa dicari. Rokok mengurangi ya? Mengurangi rokok ya? Mengurangi rokok. Dari sebungkus. Berarti Bang, kalau misalnya jenayah aku terus tanya aja blog. Ini kan penasaran, aku penasaran. Ini bener jujur penasaran. Karena aku kan nggak pernah kerja berat terus puasa itu ya jarang lah ya. Nah selama 1 bulan tuh, maksudnya selama puasa itu kerjaannya tuh ya ringan lah gitu loh. Nah kalau yang kerja berat tuh, apakah ada godaan untuk batal itu? Kalau godaan sih tetap ada. Pasti ada godaan, apalagi kerja berat kan. Banyak ya berat lah diomong itu kan. Cuma tergantung kita juga niat idaknya gitu nah. Kalau berbicara masalah pekerjaan Bang Daus ini sebenarnya pekerjaannya apa ini Bang Daus?
Kalau kerja tuh ya jujur kerja jadi di PT Kreator. PD Kedaton. Jadi ngawas. Jadi itulah pemanen kan. Panen. Kerja berat lah. pemanen sanggup untuk puasa ya. Saya kok curiga sama Bang Daud ini. Nah itu tadi yang aku pertanyakan. Alhamdulillah. Puasanya sanggup ya? Alhamdulillah. Tadi siang kerja ya sanggup puasa. Asal niat itu yang penting sih. Berarti intinya di niat ya. Nah itu niat. Oh iya iya. Walaupun nggak ada niat, walaupun puasa kerja kalau niat ya tetap batal. Itu niatnya yang penting. Kira-kira udah capek udah nggak sanggup kerja ya udah pulang istirahat. Itu lagi ujung-ujungnya. Sambil ada minum dikit nggak? Ya alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah. Kalau niat tuh ya nggak ada, tetap niat. Ya niat untuk puasa. Ya ganjel-ganjel pakai salib. Perutnya diganjel. Selanjutnya saya tanyakan kepada Mas Repsi untuk yang alhamdulillah Mas Daus kan puasa Betul. biarpun pekerjaannya berat kan seperti itu. Habis itu untuk tipsnya agar selalu mengingat kepada Allah di saat kita bekerja ini. Alhamdulillah kan imannya Mas Daus kan kuat. Ya yang nggak kuat-kuat ini loh. Gak niat lah. Itu bagaimana kan kayak gitu. Itulah caranya gimana ya? Ya. Sebenarnya, ini nanya ini. Oh. Sebenarnya kalau misalnya kita itu terbiasa puasa, Nah iya itu. ya kan terbiasa puasa, Intinya niat terbiasa puasa. Terbiasa. walaupun dia kerja berat, secapek apapun, tapi kan dia sudah terbiasa, maka dia insya Allah sanggup. Nah, betul. Walaupun dia meninggal dunia, itu meninggalkan dunia dalam keadaan syahid gitu kan. Tapi kan Allah itu meringankan di dalam Quran juga ini. Ketika orang itu tidak bisa berpuasa karena sakit dalam perjalanan, maka bolehlah diganti di kemudian hari. Jadi gitu, Mas. Kalau dalam agama itu kan. Agama. Makanya itulah tadi. Ini kan kita kan masih muda-muda ya kan. Iya, betul. Muda-muda. Alhamdulillah. Habis itu yang mohon maaf kalau saya menanya agak menjuru. Pertanyaan saya untuk Mas Repsi ini, Mas Repsi ini sudah menikah atau belum? Alhamdulillah. Belum. Belum. Oh, kalau untuk Mas Repsi belum. Kalau untuk Bang Daus ini sudah menikah atau belum? Alhamdulillah sudah. 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 Pantas kerja itu. Puasa-puasa ya tetap kerja yo. Ya itu Ayo, kan tanggung pantas. jawab. Itu kan tanggung jawab kita sebagai suami Iya, gitu. iya. Aduh. Mas Tom. Walaupun puasa ya harus Kru. kerja. Iya. Iya. Kalau nggak kerja lo, anak istri mau makan apa coba? Habis itu untuk pakai lebaran juga ya kan? Nah, banyak dipikirkan untuk lebaran, terus untuk fitrah kan semuanya ya, Ya. tanggung jawab suami sih. Iya. kan? Hebat. Kalau kita bujangan nih mau ngomong masih tanggung jawab orang tua. Fitrahnya, pakaiannya sebenarnya kan. Cuma kalau Ya. kita yang udah dewasa kan bisa kerja sendiri ya, nyari pakaian sendiri. Kalau fitrah itu memang wajibnya untuk dari orang tua sih. Kalau fitrah kita yang masih bujangan. Iya. Tapi Mas Dil hebat sih. Bagaimana itu hebatnya? Godaannya tuh kan berlipat-lipat Mas Dila. Wah, kalau godaan Ya. jangan tanya Ini lagi. contohnya kan? nih. Di rumah melihat Ini, istri. Oh iya. Ngopi dulu. Ngopi dulu. Makasih. Kayak sekalian disambung Oh, iya. obrolannya. Ya, apa-apa. Ya, itulah tadi. Penuh Dil. Penuh lagi nih. Silakan diminum, Kalau monggo. kita bayangkan di kehidupan Sambil kita, diminum. coba kayak di situ kan ada godaan istri dan godaan hawa apa namanya? Godaan istri, ya kan? Ya. Coba kita di situ. Misalnya nih nikah baru nih. Nah, tiba-tiba kita Ramadan, aduh, pengen pula. Nah, itu kan sebuah cobaan. Iya. Tapi bagus Bang Daus ini bisa tahan akan godaan itu. Nah, tip dan triknya Kang Daus. Nah, itu. Iya. Karena kita kan masih bujang ya, Iya. Bang? Iya, Mas ya. Pertama kita Bedanya kayak mana coba? Kita runtuhkan dulu pertama Ya. tentang kita kan ini kan belum menikah. Betul. Sampai waktu dulu pertama menikah. Nah, itu katanya saya dengar dari berbagai media. Bahwasanya orang yang sudah menikah itu akan dilipat gandakan rezekinya.
Kan seperti itu. Nah, itu menurut sampai yang telah mengalaminya itu bagaimana itu? Nah, itu juga ya. Ya kalau masalah rezeki dilipat gandakan tuh ya kayak ya, memang betul, memang betul ada rezeki dari bahasanya ada rezeki dari anak, Ya. terus ada rezeki dari istri, gitu kan? Walaupun makin nggak, banyak istri, makin banyak rezeki. ya yang bisa jadi, Payah. bisa jadi. Cuma kan kita cowok ibaratnya suami ya harus satu aja lah. Istri itu kalau bisanya satu aja. Berarti betul ya kalau kita sudah menikah itu rezekinya Ya. dilipat gandakan itu betul. Betul. Memang rezeki dilipat gandakan kalau udah nikah tuh. Ya. Karena kalau belum punya anak, rezeki kan dari istri. Jadi dia double jadinya. Ya, rezeki kita, rezeki dari istri. Kalau udah punya anak, tiga doublenya. Berarti bisa dicontohkan pertama bujangan dulu penghasilannya semisalnya cuma 500.000, ada istri jadinya 1 juta satu bulannya gitu. Ya, kira-kira gitulah. Saya menambahkan ya. Iya. Tadi kan ada yang bertanya itu. Jadi Siapa nanya? banyak istri, Banyak rezeki. Nah, jadi dalam Al-Qur'an juga kan. Nah, Salah lah, banyak anak banyak istri itu banyak anak banyak rezeki sebenarnya. Iya, betul, Masa kan? banyak istri banyak rezeki. Iya. Parang-parangnya agak jauh kan parang. Tapi doa istri. Doa istri. Jadi makin banyak istri itu kan makin banyak mendoakan. Iya, Nah. betul. Cuma masa istri apa yang mau gitu loh. Oh banyak maju apa gimana gitu kan. Kan nggak mungkin. Secara logika aja ya kan. Kita Iya. lihat ke situ lah, mana ada. Ya ada sih beberapa. Karena saya pernah mendengar itu kalau misalnya istri mau di poligami gitu ya. Bukan mengajarin poligami, Ya, tapi betul. ada itu yang bilang surga jaminannya istri yang membolehkan suaminya poligami. Tapi kan kita lihat dulu di dalam Al-Qur'an kan ketika seorang suami tidak bisa adil, Ya. maka hanya satu lah. Ya kalian ya kita ya kan. Kita sebagai manusia biasa, rakyat jelata seperti ini, mau istri 2 apa bisa adil dari harta nafkah. Oh, berarti harta dan nafkah juga harus adil. Harus adil. Nafkah batin lahiriah, batiniah itu harus adil. Makanya Mas ada kipas enggak? satu aja. Oh, iya. Ya gitu bang. Jangan ngomong-ngomong poligami. Jadi dari dulu ada yang ada buka pintu. Ya. Tapi Bang Daud nggak ada niatan ke situ kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cukup satu aja lah. Itu satu. Nah, satu aja loh, nggak habis-habis kan. Apa yang ada di sini? Ya gitu. Habis itu kita loncat sedikit tentang irsam. Kan di dalam sebenarnya ini mas-mas ini saya lihat sebagai pemuda yang tidak begitu aktif dalam irsam ini kan. Saya lihat sampean-sampean ini sangat aktif. Itu bagaimana tip dan triksnya agar aktif gitu? Dari siapa dulu nih? Dari sampean dulu. Tips triknya Iya. datanglah ke sekre. Ya, nanti di situ kita jadi gini. Kan ada tuh. Ketika kita bersilaturahim, maka kita akan dibukakan pintu rezeki, pintu dipanjangkan umurnya. Ada hadisnya. Kan? Buka lah. Yang penting pintu rumah itu jangan sampai Dikunci. Kalau dikunci nggak bisa pulang. Nah, Kalau istri tipsnya yang mengunci kayak mana? sebenarnya ya itu Kunci serap. di serap ada. Ada. Di Tips motor ada. triknya. Di motor. Kalau saya pengalaman saya berorganisasi yang paling terpenting itu satu, sebuah kenyamanan dulu. Ini ibaratnya kan kalau organisasi tersusun itu ada yang namanya kaderisasi. Dalam kaderisasi itu harus kita buat nyaman. Nah, ketika kita sudah nyaman, ini kan dari sudut pandang kader ya, bukan dari sudut pandang pemimpin. Ketika kader itu sudah nyaman, maka dia akan leluasa ataupun lapang hati untuk menuju perkumpulan ataupun kegiatan gitu kan. Kalau dari sudut pandang pemimpin tugasnya cukup memberikan kenyamanan. Nah, mau dia nyaman atau enggak, ya itu kan hak prerogatif anggota tersebut. Iya. Hak individu Ya, anggota. individu anggota. Namun dari sudut pandang kader, ya kita harus merasakan oh ya kita itu pemuda di sini. Lama deh kan? Kalau kita nggak aktif, lama nih ya. Aku tuh kalau udah ngobrol gini masalahnya. Enggak, bukan kamu. Oh, iya. Waktu kita nih. Jangan lama-lama Mas aku. Apa baru 15.
Momen apa? Bener, aku mikir jauh sih. Saya ngobrol penak-penak. Baru mikir. Hancur penak. Aduh. Pengen gua aja tuh. Apa kayak pertanyaan sing angel. Ya itulah. Ngalir apa? Emang air ngalir. Kalau dari sudut pandang saya itulah di kenyamanan itu menjadi pintu utama untuk keaktifan seorang kader tersebut. Carilah kenyamanan di Irsam ini. Ya kalau misalnya nggak menemukan, ya ibaratnya carilah teman untuk ngobrol yang sefrekuensi gitu kan. Kita nggak bisa menuntut kader sebagai sudut pandang pemimpin, menuntut kader, ayo cepet kamu itu nggak aktif, ayo nggak bisa gitu. Tapi kalau menurut saya, ya buat aktif lah ketika dia sudah nggak bisa, insya Allah kalau kita pasrah lillahi ta'ala kan ada tawakal. Iya. Tawakal pada Allah. Iya. Sudah, yang penting kita menjalankan tugas dengan ikhlas. Nanti masa jabatan sudah turun ya sudah gitu kan. Ya kalau bisa ikut membantu memotivasi adik-adiknya. Ya. Itu dari sudut pandang saya Kalau seperti itu. kalau dari sudut pandangnya Bang Daus ini seperti apa? Bocan. Ya. Kayak mana tip dan triknya agar anggota itu aktif? Dari segi Bang Dausnya itu bagaimana? Ya, kalau anggota aktif ya tergantung dari orangnya pribadi sih, mau aktif atau enggaknya. Ibaratnya kalau kita kan kayak aku mencontohkan. Ya ibaratnya kalau kita mikir kan aku udah nikah gitu kan, aktif di sini. Masa yang lain yang bujangan atau kayak mana nggak bisa aktif gitu loh. Itulah bahasanya tuh nilai masing-masing lah. Berarti Diajak pun nggak akan, ya kalau diajak aja ya diomongin ayo sini. Ya, datang nggak juga ya, kayak mana coba? Lama-lama bosan juga ngajaknya. Tergantung dia orang yang nilai lah kemauannya sih. Intinya kemauan. Gitu aja. Banyak ruginya apa enggak? Kalau aktif di organisasi. Ya, sebenarnya sih nggak ada ruginya sih. Kita ngumpul sama kawan-kawan, jadi bisa kenal akrab. Yang awalnya nggak kenal ya bisa akrab kenal kan gitu. malah Contoh lah dulu kayak aku sama saya Repsi kan awal nggak kenal. Enggak kenal Bang. Iya banyak bukan kenal, dia Iya. kurang akrab. Oh, iya, Bahkan iya. derajat dari sekolah udah beda. Iya. Umurnya itu kan. Udah beda derajat kan. Misalnya itu Udah derajat kita guys. maksudnya dia kan dulu kan masih kecil. Ibarat gak ada semainan lah. Dulu Rep. malah terus. Iya. Iya kan? Awalnya nggak kenal jadi bisa kenal, bisa akrab. Itu bisa tahu karakter masing-masing. Nah, gitu nah. Gitu intinya gitulah. Ya udah gitu aja. Iya. Ya, itulah Mas Gila. Jadi kalau menurut saya juga Lagi nyambung rokok lagi ya. nilai aktif itu kan sudut pandangnya masing-masing ya. Iya. Keaktifan seseorang itu dinilai dari mananya gitu kan. Ya, kalau misalnya Irsam ini kan sebenarnya organisasi terstruktur tapi tidak apa namanya ya itu bukan organisasi kaderisasi gitu. Iya. Bukan mengkader ibaratnya ya. Rokok saya Rep. Rokok dulu. Ya. Santai. Saya nggak ngerokok misalnya. Ya. Ya. Ya itu Padu tadi. tidak percaya Rap. Anu nggak percaya mau ngomong. Kan tadi kan kita sudut pandangnya masing-masing. Iya. Yang penting kalau saran saya sih sebenarnya saya juga kan masih anggota juga kan. Ya anggota itu patut juga lah menyarankan kepada petinggi-petinggi Irsam atau pengurus-pengurus Irsam dan sebagainya. Sebenarnya organisasi ataupun ikatan ini nih sangat bagus ketika kita semua mau kompak untuk menjalankannya. Betul. Kayak program atau kegiatan, ya nggak usah muluk-muluk lah, kita adakan kumpul bersama, diskusi bersama gitu kan. Ya seperti ini sebenarnya bagus sekali maksudnya. Ya kan Bang Dos? Betul. Bagus. Ya. Iya Iya bagus ya. Iya bagus. Penting itu bagus penting. Ya kita kan juga bisa saling mengenal satu sama lain. Nah, Ibaratnya intinya itulah. miniatur masyarakat kita di pemuda ini. Ketika kita nanti lebih tua lagi kan, kita nggak kaget lah anak
misalnya Bang Daus kok ngeyelan gini ya, udah pernah udah. Emang gue pernah ngeyelan sih. Misalnya seandainya ya Bang ya. Kalau misal Mas Tum ini aduh orangnya kok malesanian gitu kan. Misalnya. Seandainya. Tapi kan kita sudah enggak kaget. Kayaknya ngomong lah yang agak banyak awal. Iya kan? Ya kan sudah tahu gitu. Ya. Yang baperan, ngomong ya sama. Iya. Tapi sudah mulai berkurang ya gara-gara organisasi. Ya itu makanya kan. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Ya, silakan. Pastilah. Kita mulai dari Bang Daus dulu. La ilaha. Kan kita sudah ke ranah organisasi tadi, sudah beberapa yang dijelaskan secara gamblang. Tip dan triknya supaya aktif tadi sudah dijelaskan dari diri sendiri. Ya. Habis itu untuk kegiatan, otomatis kan pemuda Irsam, Ikatan Remaja itu kan punya kegiatan di bulan Ramadan ini. Itu untuk sekarang kan sudah ke malam kedua. Malam kedua. Malam 1 2 3. Malam ketiga. Malam ketiga puasa kedua kan seperti itu. Yang kedua. Jadi ada nggak kegiatan-kegiatan yang dilakukan? Bang Daus dulu ya. Ya, Bang Daus. Kegiatan. Apa? Kok bingung? Mas Tom ini gimana ini? Kadernya. Ya. Jadi nggak ada kegiatan. Ada. Oh, ada kegiatan tuh. Hah? Kegiatan apa? Kegiatan sholat tarawih. Ya kan puasa lo baru berapa hari. Masa ya langsung mau kita apa? Terawihnya nggak di musola dulu kan nggak mungkin. Ya nggak apa-apa sih. Nggak ini. Bang Daus ke sini. Maksud aku tuh dari sampaikan dari kadernya. Otomatis kan dari anggota itu kan ada kegiatan untuk kedepannya. Misalnya kan puasa ini kan 30 hari. Jadi kedepannya 29 ya. 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 Ya itulah. Pokoknya 1 bulan. Ya, 1 bulan. Puasa itu kan 1 bulan. Jadi kan untuk menuju 1 bulan itu kan ada kegiatan-kegiatan pemuda untuk masyarakat. Nah, itu ada kegiatan apa kan kayak gitu? Ya ada, kegiatan ada. Cuma kan belum dilaksanakan. Kegiatannya ya main game online Bang Daus. kegiatannya buka bersama. Oh, untuk rencana kedepannya buka bersama. Buka bersama rencananya ya. Di setiap musola, ya kan? Iya. Ya itu aja kegiatannya. Oh, iya. Kegiatan Sepertinya Bang Daus itu bukan dari fraksi keagamaan mungkin ya. Jadi sepertinya saya salah menanya. Ya betul. Betul bukan. Agak gagal kalau di keagamaan. Yang bersangkut yang kita yang dipaham lah Kalau menurut Mas Repsi ini dari Fraksi taktik. ya sepertinya kalau Bang Daus ini menurut Mas Repsi dari menyambung pertanyaan yang tadi itu ada nggak untuk kedepannya kegiatan-kegiatan sebagai salah satu yang sangat aktif di organisasi kan seperti itu. Ya, mohon maaf sebenarnya sangat aktif ya tidak terlalu lah. Tapi kalau untuk di keagamaan di bulan Ramadan ini kita ada program sebenarnya. Program yaitu tarawih keliling dan buka bersama di setiap musola. Jadi di dusun Pandan Kuning ini ada 6 RW kan. Nah, 6 RT. 6 RT ya. RW Terus 5 musola, desa. 1 masjid. 4 musola ya. 4 musola, 1 masjid. 1 masjid. Nah, jadi berhubung Irsam ini berkecimpungnya di masyarakat ya, bukan di politik dan sebagainya. Nah, maka kita itu berusaha untuk menunjukkan ini loh pemuda ke masing-masing musola. Kita keliling nanti mungkin kegiatan itu buka yang bersama. imam, yang Bilal itu nanti dari pemuda. Sama tarawih kan. Berarti untuk saat ini sudah mulai dirancang gitu ya Mas? Udah lama kita merancangnya kan. Jadi itu juga melanjutkan kegiatan bulan Ramadan kemarin. Respon masyarakat itu positif sekali. Makanya kemarin itu ya Mas ya. Mendukung lah. Ngedukung dan kalau bisa 2 kali gitu Mas. Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Kok enaknya nih, cuma nambah-nambahin aja. Ya Kan biar
enggak Aku dia juga bagian. iya. Kalau bagus juga. Antusias masyarakat. Ini kan bagi masyarakat kan? Ini keagamaan. Dia. Ya betul. Salah satu bentuk dukungan. Nah, itu. Iya. Dia punya kakak sih, dia punya kakak. Jadi iya. Panas aku. Untuk sekarang kan kita sudah membahas tentang di dalam Irsam ini kan ada keagamaan, otomatis kan larinya ke Ramadan kan seperti itu. Jadi untuk yang umumnya ada nggak kegiatan-kegiatan, semisal apa lari pagi bersama? Ini nanya ke siapa? Nanya Kalau- ke yang itu, Yang yang tahu. Lari pagi nggak ada sih. Nggak ada. Masa ya harus pakai lari pagi sih? Oh, jadi kita kembali lagi kan untuk lari pagi kan nggak ada. Jadi sebenarnya itu tujuan untuk makan bersama itu apa sih? Oke, makan bersama. Iya. yang- Apakah untuk mencari pasangan apa seperti apa kan seperti itu? Ini yang jawab yang itulah yang paham lah. Soal keagamaan nih. Kalau makan Kalau aku bersama. jadi pasangan ya udah ada pasangan. kayak iya. kayak buka bersama gitu ya. Ya kan Mas Tuf? Sebenarnya program itu tuh kita rancang supaya apa? Supaya kerekatan kita, terus kemudian kerekatan kita kepada masyarakat itu terjalin gitu loh. Jadi kita ngobrol di situ sama masyarakat, keluh kesahnya pun tahu dan sebagainya. Nah, kemudian ada lagi, kan ketika kita bersedekah di bulan puasa, itu kan pahalanya sama saja seperti orang yang berpuasa tersebut. Jadi buka bersama itu kan kita nanti sistemnya bawa satu-satu dari rumah. Oh, berarti sistem iuran secara Sukarela lah. ya. Sukarela. Ya, jadi dibawa dari rumah nanti makan bareng di situ, entah punya siapa dimakan lah. Oh. Berarti kan orang pakai uang. Sodako. Bukan iuran. Matakan terus lagi. Jadi jadinya bukan iuran kan? Bawa seikhlasnya dari rumah gitu. Nah, itu maksudnya itu. Ya, Bawa takjil lah Takjil bahasanya dari itu. rumah. Kalau iuran tuh dari bahan uang ya. Iuran tuh. Jadi nilainya kan di situ. Oh, kebersamaannya di situ. Kebersamaannya dapat, sosialnya dapat, agamisnya pahalanya juga. Masuk. Gitu ya. Ya kan, Bang? Ya, betul. Betul. Oke, jadi itu tadi nih, Mas Dila. Iya. Kira gitu. Sekarang kita beralih lagi tentang sekarang kan kita ini kan belum menikah. Iya, Kan betul. seperti itu. Nikah pula. Apa ya? Oh, Bang Daus kan sudah menikah. Iya, betul. Jadi sebenarnya perjalanan cinta Bang Daus itu dulu bagaimana, Bang? wis tak tebak. Istri Bang Daus orang mana sebenarnya, Bang? Umat datelian. Dia tahu orang Belum tahu kan masyarakat. yang belum kenal. Masa ini? Dimakan ya, Mas ya? Iya. Kok di namanya? Kalau istri orang mana? Istri aslinya orang Luncu. Durian Luncu, Ding. Durian Luncu istri. Asli durian Luncu ya? Kalau dari orang tuanya sih kayak dari bapaknya orang asli Madura. Garis itu kan? Nah, Garis itu belum cukup umur. Mandau. Mandau. Oh, Dayak itu ya? Jadi Madura ke Mandau. Dayak. ketemunya tuh di mana, Bang? Kalau ketemunya sih lewat aplikasi ya. Aplikasi. Waduh. Iya. Aplikasi hijau. Apa aplikasi biru? Hijau lah. Bukan. Salah. Aplikasi dulu tuh kalau dulu kan zaman dulu tuh masih pakai apa? BBM. Oh, pakai BBM. Di situ, kenalnya di situ, beda dari BBM, tanpa melalui orang sih. Langsung. Ya, kenalnya dari aplikasi BBM, ya, terus ngechat. Ya, alhamdulillah sampai sekarang kami nikah. Saya dengar tuh katanya waktu pertama ketemu tuh istrinya kaget dulu. Oh, nggak sesuai apa yang difoto gitu. Apa ya? Ini kayak klarifikasi dari abang itu. Memang kacau. Kalau masalah itu ya
pasti kaget sih. Aku pun sebagai cowok nengok calon istri pun kaget juga gitu kan. Subhanallah apa na'udzubillah dulu? Subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah subhanallah. Tadi kalau istri nengok abang, dulu ceritanya tuh Kayaknya subhanallah dah. Subhanallah juga. Alhamdulillah kalau sama-sama subhanallah. Takutnya abang subhanallah, istri astagfirullah. Takutnya. Enggak, kalau itu enggak lah. Alhamdulillah. Soalnya istri itu kan dari aplikasi memang dilihatnya kayak astagfirullah lah. dari aplikasi ya, dari WhatsApp ya. Tapi pas ketemu langsung alhamdulillah. Oh iya. Ya aku ngalamin sendiri soalnya. Iya. Nah, itulah. Iya. Banyak saingan enggak? Banyak saingan enggak dulu? Saingan enggak ada lah. Enggak ada saingan. Gampang. Jadi setiap malam minggu dulu ngapainnya ke sana terus gitu ya, Bang? Terus terang sih enggak ada pakai malam minggu kami. Basing. Oh, malam basing. Malam basing. Malam asik. Basing. Malam Senin ya oke. Malam Selasa ya oke gitu kan. Enggak dipatokan harus malam minggu. Iya. Malam minggu loh. Malam apa coba? Mana main malam minggu? Jadi abang dulu waktu ingin memutuskan untuk menikah dengan Alah kejauhnya, woi, tak sampai situ nian. Kayak lasak. Yo, dulu ada nian. apa nyentuhnya nikah? Waktu ingin memutuskan untuk menikah itu sudah memiliki pekerjaan belum? Abang? Alhamdulillah sih belum memiliki lah. Belum memiliki pekerjaan yang tetap gitu ya? Tetap belum ada. Baru inilah pekerjaan tetap. Kalau selama itu kan ya dibilang petani karet lah. Iya. Itu di sini kan prioritasnya kan petani karet. Kok berani ya bang memutuskan untuk menikah gitu loh? Kalau dibilang berani sih nggak akan berani. Cuma kita kan mikir, aduh kan. Itu mikir kan, dan next lah. Dah lah. Panas. Lu panas gede. Itu deh. Main banyak tadi. Kayak narasumber. Jadi mungkin abang memutuskan untuk menikah karena abang itu yakin bahwasanya rezeki mungkin dari Allah kan seperti itu. Ingin nikah karena Allah. Iya. Jadi untuk kawan-kawan, rekan-rekan, jangan memutuskan untuk menikah lantaran perekonomian kita yang belum memadai. Betul. Tetapi lantaran niat kita karena Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Ingin menikah ya, menikahlah. Nikah lah. Ya Mas Tum ya. Oke, demikianlah tadi oceh-ocehan kita yang nggak jelas ini. Mudah-mudahan kawan-kawan menontonnya tidak kecewa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes.